Salam Bursa Pejabat 2024. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bakal calon pemimpin Republik ini, yaitu Bapak Anies Baswedan. Beliau merupakan mantan dari Gubernur DKI Jakarta yang saat ini diusung oleh Partai Nasdem menjadi bakal calon Presiden RI. Apa saja yang menjadi daya tarik bagi kita untuk memilih Pak Anies? Mari kita lihat poin-poin ini dan apa saja yang belum ada di kriteria Pak Anies. Mari saudaraku semua, kita simak baik-baik. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Karisma, Anies Baswedan dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki karisma tinggi dan mampu membangun koneksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan intelektualitas. Sebagai mantan rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan dianggap sebagai sosok intelektual yang cerdas. Kebijakan pro-rakyat, Anies Baswedan dianggap sebagai pemimpin yang peduli pada kesejahteraan rakyat dan telah mengeluarkan kebijakan yang dianggap pro-rakyat selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan dianggap sebagai pemimpin yang terbuka dan responsif terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Anies Baswedan, seperti halnya calon pemimpin lainnya, di samping kelebihan pasti memiliki kelemahan yang perlu dievaluasi dan dipertimbangkan sebelum memilihnya sebagai calon presiden. Meskipun memiliki pengalaman sebagai akademisi dan politikus, Anies Baswedan belum memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik nasional, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan secara lebih besar. Ini dapat menjadi kelemahan dalam mengevaluasi kemampuannya sebagai seorang pemimpin nasional. Anies Baswedan dianggap memiliki potensi untuk memicu konflik terkait pandangan politiknya yang dianggap lebih konservatif dan Islamis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia jika tidak dikelola dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa kelemahan dan keunggulan setiap calon kandidat dalam Pilpres tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang negatif saja, tetapi juga harus dievaluasi dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti rekam jejak dan visi misi yang diusung oleh calon tersebut. Kepemimpinan yang inovatif, Anies Baswedan dikenal sebagai seorang pemimpin yang inovatif dan progresif, yang selalu mencari cara baru untuk memajukan Jakarta. Dia sering menggunakan teknologi dan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan masukan dari mereka. Kemampuan untuk mendengar suara rakyat, Anies Baswedan memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Dia sering mengadakan dialog dengan masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan untuk mencari solusi yang terbaik bagi Jakarta. Fokus pada pendidikan, Anies Baswedan dikenal sebagai seorang pendidik dan penulis yang vokal dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan. Selama menjabat sebagai gubernur, ia telah memperjuangkan program-program pendidikan seperti Jakarta Belajar, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Pengembangan infrastruktur, Anies Baswedan telah memulai beberapa proyek infrastruktur besar yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup warga Jakarta, seperti proyek moda transportasi massal seperti MRT dan LRT serta pembangunan trotoar dan jalan raya yang lebih baik. Namun, seperti halnya dengan pandangan tentang keunggulan Ganjar Pranowo, pandangan mengenai keunggulan Anies Baswedan juga bisa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang dan pandangan pribadi masing-masing individu. Seperti halnya dengan tokoh publik lainnya, Anies Baswedan juga memiliki kekurangan dan kritik yang diarahkan kepadanya. Beberapa kekurangan yang sering dikaitkan dengan Anies Baswedan adalah kontroversi kebijakan. Beberapa kebijakan Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menimbulkan kontroversi dan kritik. Contohnya, kebijakan penghapusan trotoar dan kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta. Kinerja pemerintah yang dianggap belum optimal. Beberapa kritik juga diarahkan kepada kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan perumahan yang layak. Meskipun telah dilakukan beberapa proyek infrastruktur besar,
beberapa masalah tersebut masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Anies Baswedan dianggap kurang mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan konsultasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil. Beberapa kebijakan yang kontroversial diambil tanpa melibatkan konsultasi dan partisipasi masyarakat. Persoalan politik, Anies Baswedan juga sering dianggap sebagai tokoh politik yang kontroversial dan diwarnai oleh isu-isu politik. Hal ini dapat mengganggu fokusnya dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Di samping kelemahan-kelemahan tersebut, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, jadi sama-sama kita maklumi bagaimana kita memandangnya. Jangan sampai salah pilih Sobs, tak tanggung ini selama 5 tahun setelah 2024. Gimana pilihan kita Sobs? Ya segitulah pemikiran dan prediksi kita dalam memilih pemimpin. Jangan sampai nasib negara ini hancur di tangan pemimpin yang salah. Apalagi soal pemilihan presiden ini merupakan ajang kontestasi politik yang sangat dinantikan. Terima kasih. Salam Bursa Pejabat.